Setelah memeriksa Ahok pagi tadi, penyidik Bareskrim Mabes Polri siang ini memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung. Kita bergabung bersama rekan kami, Egit Hapsari, langsung dari Mabes Polri di Jakarta. Egit, apa saja yang disampaikan Lulung kepada penyidik dalam pemeriksaan hari ini? Di Desa Selokaw. Robert, jika Gubernur DKI Jakarta Ahok tadi pagi memberikan kesaksian seputar kasus dugaan korupsi UPS, pada kesempatan kali ini Lulung memberikan kesaksian seputar kasus dugaan korupsi pengadaan alat printer dan juga scanner di 25 sekolah yang ada di wilayah Jakarta Barat. Tadi Lulung tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan kali ini diperiksa untuk tersangka Gabriel Marum yang merupakan direktur dari PT Tirta Marta Wisesa Abadi yang merupakan vendor dari pengadaan alat printer dan juga scanner di 25 sekolah ini. Adapun kasus printer dan scanner ini, Robert, merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi alat UPS yang sama-sama ditemukan dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2014. Apabila kita bandingkan, nilai proyek printer dan scanner ini tidak kalah besar dibanding nilai proyek dari alat pengadaan UPS, yakni sebesar 150 miliar dan menyebabkan kerugian negara sebesar 67 miliar rupiah. Meski diperiksa untuk tersangka Gabriel Marum, Lulung tadi mengaku tidak mengenal Gabriel Marum. Bahkan untuk kesekian kalinya, Lulung kembali menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah berbohong seputar polemik APBDP DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Sebagai buktinya, tadi Lulung membawa bukti berkas evaluasi APBDP DKI Jakarta 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang Lulung klaim sebagai cikal bakal rentetan dari dugaan korupsi APBDP DKI Jakarta 2014, mulai dari pengadaan UPS, pengadaan printer dan scanner hingga pembelian lahan dari Rumah Sakit Sumber Waras. Ia juga menyebut meskipun Kemendagri sudah mengeluarkan surat evaluasi ini dan memberikan waktu kepada Pemprov DKI Jakarta 7 hari untuk melakukan evaluasi, Lulung menyebut Ahok telah melakukan pembiaran dan juga tidak mengevaluasi satu butir pun dari APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 ini. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Abraham Lunggana selengkapnya. Dari itu tidak terjadi yang namanya UPS, scanner, printer, dan Rumah Sakit Sumber Waras. Kalau itu dievaluasi. Artinya saya katakan bahwa Pak Gubernur selama ini membohongi rakyat Jakarta, melakukan pembiaran terhadap terhadap evaluasi anggaran belanja perubahan 2014. Kalau gitu gubernurnya waktu itu masih Jokowi, Pak? Tidak, PLT-nya dia. Karena KUA PPA-nya dia yang tanda tangan, Kamu dong. Hingga saat ini Lulung masih berada di dalam gedung Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan, dan kami akan terus memantau perkembangan dari penyidikan kasus ini, seperti apa benang merahnya dengan kasus lain seperti UPS, dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Robert. Baik, terima kasih Egit Hapsari atas informasinya langsung dari Mabes Polri di Jakarta. Kita beralih ke informasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2014. Kali ini Ahok diperiksa untuk tersangka anggota DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar dan Muhammad Firmansyah. Ahok menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim selama 3 jam. Penyidik mengajukan belasan pertanyaan seputar pengadaan alat UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014. Keterangan Ahok diperlukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka dari Komisi E DPRD DKI Jakarta tahun 2014, Fahmi Zulfikar dan Muhammad Firmansyah. Selain Fahmi Zulfikar dan Muhammad Firmansyah, penyidik telah menetapkan 3 tersangka lain, yaitu mantan pejabat suku Dinas Pendidikan Menengah Alek Usman dan Zainal Sulehman, serta Harilo, Direktur PT Office Tarindo Adi Prima yang menjadi vendor penyedia UPS. Usai diperiksa, Ahok menolak menjawab adanya kemungkinan tersangka baru karena menurutnya hal tersebut kewenangan kepolisian. Yang menjelaskan telah memberikan kepada penyidik bagaimana pengadaan UPS bisa terdapat dalam anggaran yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Namun ia membantah lalai meloloskan proyek UPS dalam APBDP 2014. Menurut Ahok, hal tersebut merupakan tugas TAPD, namun ia tidak pernah mendapatkan laporan rinci
terkait dengan pengadaan UPS. Ahok juga mengungkapkan kesimpang siuran pengadaan UPS yang mendorongnya membuat e-budgeting sebagai sistem kontrol. Kan sebelum ada e-budgeting pasti kecolongan, tapi setelah e-budgeting kan berantem dua pihak. Bukan lalai kan TAPD, kan kita tugaskan TAPD. Kita nggak mungkin urusin. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana juga mendatangi Bareskrim Polri. Lulung hadir di Bareskrim menjadi saksi kasus pengadaan scanner printer dan juga memberikan laporan hasil evaluasi APBD Perubahan DKI tahun 2014 dari Kemendagri. Lulung dipanggil untuk bersaksi atas tersangka Gabriel Marung dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan scanner printer 3 dimensi di 25 SMA dan SMK di wilayah Jakarta Barat. Sementara mengenai hasil evaluasi APBD Perubahan tahun 2014, Lulung menilai Ahok tidak pernah menindaklanjuti laporan itu. Politikus P3 itu yakin sejumlah kasus dugaan korupsi proyek scanner printer UPS hingga Rumah Sakit Sumber Waras berasal dari tidak adanya evaluasi lanjutan oleh Gubernur. Ya pemirsa, kembali lagi di Metro Plus Siang yang selalu memberikan nilai plus untuk Anda. Nah, kini sudah menjadi kewajiban nih bagi kepala daerah untuk menjadi semakin dekat dengan masyarakatnya. Cara-cara yang dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan kebijakan, baik itu lisan maupun juga tulisan, sehingga menjadi peraturan daerah bahkan menjadi peraturan gubernur. Betul sekali, kebijakan pun yang dikeluarkan ini terbilang unik ya. Mulai memberikan denda Rp1.000.000 bagi warga yang tertangkap basah membeli di pedagang kaki lima. Kemudian juga mengajak warganya untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian juga melarang warganya untuk pacaran dan masih banyak lagi. Wow, lucu ya? Itu lucu dan unik ya. Nah, seperti apa saja kebijakan-kebijakan unik yang dibuat oleh kepala daerah? Ini dia tayangannya untuk Anda. Setelah dilantik resmi menjadi kepala daerah, tentunya para gubernur, wali kota, dan juga bupati berlomba-lomba mewujudkan rancangan program kerja untuk membuat daerahnya menjadi lebih baik dan unggul. Tak jarang mereka membuat kebijakan-kebijakan yang positif juga kontroversial di mata warganya. Apa saja kebijakan unik yang pernah dibuat oleh para kepala daerah di Indonesia? Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerbitkan peraturan bupati Perbub unik. Peraturan daerah yang berlaku sejak September 2015 ini melarang anak usia di bawah 17 tahun pacaran dan sanksi kawin paksa bagi yang kedapatan pacaran di atas jam 9 malam. Tentu tujuannya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi generasi muda dari degradasi moral, khususnya seks bebas. Nur Mahmudi saat sebagai wali kota Depok, Jawa Barat membuat kebijakan gerakan 1 hari tanpa nasi atau One Day No Rice setiap hari Selasa di lingkungan pegawai negeri sipil kota Depok. Maksud dari kebijakan dalam SK Wali Kota Depok nomor 1027 yang beredar tanggal 10 Februari 2012 ini adalah untuk menjaga ketahanan pangan, terutama menanggapi adanya kelangkaan beras. Masyarakat diajak mengkonsumsi makanan pokok lain seperti umbi-umbian, kentang, singkong, dan lain sebagainya. Program ini memecahkan rekor muri, bahkan menjadi contoh di kota dan provinsi lain yang juga menerapkan One Day No Rice di hari yang berbeda. Namun wali kota Depok terpilih saat ini, Muhammad Idris, telah menghapus kebijakan ini sejak Februari tahun 2016 karena dianggap kurang efektif dengan produktivitas kinerja pelayanan. Nah, untuk wali kota Bandung yang satu ini, Ridwan Kamil, telah banyak mengeluarkan kebijakan unik. Dari penyediaan taman publik, ruang publik ramah lingkungan, sampai hiburan nobar nonton bareng di area publik pun ditanggapi masyarakat dengan sangat antusias. Ridwan Kamil pun termasuk wali kota yang cukup jeli melihat para pedagang kaki lima yang tak kunjung kapok berdagang di tempat tak seharusnya. Alhasil sanksi berat sengaja diberikan kepada para pembeli yang sengaja membeli dagangan dari PKL berupa denda maksimal sebesar Rp1.000.000. Baru-baru ini Pemda Bandung bahkan siap mendukung program nasional dengan memberlakukan sistem kantong plastik berbayar.
Sebelumnya Bandung adalah satu-satunya kota yang memiliki peraturan daerah pengurangan kantong plastik. Tentunya pemirsa di rumah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Gubernur DKI Jakarta ini kerap melakukan gebrakan baru dalam program kerja dan kebijakannya. Sekalipun sosoknya sangat kontroversial di mata sebagian masyarakat, Ahok tak pernah kehabisan akal untuk membuat warga Jakarta berperilaku tertib dan nyaman tinggal di kota Jakarta. Salah satu kebijakan unik yang dikeluarkan Ahok adalah memberikan umroh bahkan haji gratis kepada para marbot, yaitu orang yang mengabdi dan melayani di musola dan masjid. Padahal Ahok berlatar belakang dari keluarga non-muslim. Kebijakannya sangat mulia, yaitu ingin mewujudkan mimpi-mimpi warganya untuk bisa ke Tanah Suci. Mereka yang akan dipilih adalah muazin-muazin tidak mampu. Dan inilah kebijakan paling unik dan pertama dilakukan di Indonesia. Tepatnya oleh Wali Kota Gorontalo, Sulawesi Utara, Martin Taha, memperbolehkan warganya yang kurang mampu membayar pajak bumi bangunan PBB dengan menggunakan sampah. Sampah yang dimanfaatkan tentunya sampah yang masih layak didaur ulang dan diproduksi kembali, seperti plastik, botol mineral, karton, dan besi. Untuk melancarkan program tersebut, pemerintah kota Gorontalo telah mendirikan bank sampah dengan tujuan agar sampah di daerah tidak menumpuk, terutama saat dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan juga meringankan biaya PBB yang harus ditanggung rakyat miskin, serta meningkatkan kreativitas warganya untuk membuat sampah mempunyai nilai ekonomi. Apapun keunikan dari kebijakan yang dibuat kepala daerah, tentunya harus berorientasi pada kepentingan dan kemajuan masyarakat daerah itu sendiri. Semoga kepala daerah di wilayah lain juga bisa lebih kreatif dan inovatif.